Nah, itu gimana Ras? Gimana lu pernah paling down tuh pas lagi gimana tuh? Ya paling down itu ketika kan kita yakin untuk waktu itu berhijrah. Terus kebetulan ada tawaran lah pekerjaan pada saat itu. Kan abis lahiran tuh sempet ngerasa, aduh nggak pede ya dengan bentuk badan abis lahiran kan ya. Tapi ada kerjaan nih bagus. Terus udah berhijab belum? Waktu itu langsung berhijab kan, abis melahirkan langsung berhijab kan. Terus ditawarin. Tapi dia dengan karakter yang melepas hijab gitu. Tapi nantinya berhijrah gitu, katanya nextnya gitu ya. Kalau rating bagus katanya. Iya. Terus berat tuh. Berat, karena lumayan tawarannya. Kan berasa dong kalau ditawarin kontrak, wah gimana nih? Panjang nih. Gimana nih gitu kan. Apalagi punya rating itu kan nabinya TV itu kan di rating. Rating, betul. Terus udah gitu, itu kendala pertama. Dia karakternya memang nggak harus lepas hijab. Yang kedua, aku baru nyusuin. Nah, kayaknya kalau ninggalin anak keseringan kan takutnya kan berat, apalagi masih baru anak pertama. Nah itulah makanya kalau dalam Islam, dalam bahasa Arab, ibu itu disebut dengan kata umun. Nah, dari kata umun itu ada dua derivasi. Dari kata umun ada kata imam. Maka tugas seorang ibu adalah menjadi imam, menjadi contoh, menjadi role model. Betul. Bagaimana anak-anaknya mau jadi soleh-solihah kalau bapak ibunya nggak soleh dan solihah dulu. Benar. Makanya bagus lah nanti anak saya gimana. Iya. Gitu. Yang kedua dari kata umun ada kata jadi ada kata umat. Umun ada kata umat. Yaitu tugas orang ibu mendidik umat anak jadi umat yang taat. Nah, bagaimana kalau anaknya disuruh taat sementara suami bapak ibunya nggak taat. Iya benar. Nah, jadi itu bagus banget. Jadi ketika kita sudah punya anak, seorang ibu sudah menjadi umun. Tugasnya dua, mendidik anak supaya punya leadership, punya imam, jadi contoh yang baik. Yang kedua, dia harus jadi ummah yang taat, umat yang taat. Bapak sudah menjadi ayatun, jadi pertanda. Jadi kalau bisa bapak menjadi pribadi yang mempesona. Kalau saya besar seperti bapak saya, kalau saya besar seperti mama saya. Jangan malah sebaliknya. Iya. Oke banget. Ras, lu kan pasti dulu sama lah gitu ya, mungkin gak jauh-jauh beda sama artis-artis lain gitu. Dunianya glamor lah, penuh dengan kemewahan. Begitu lu hijrah, begitu lu mengenal dunia baru, pasti ada dunia lain yang hilang tuh. Benar. Dan tampilanmu kan berubah banget ya. Banget. Maksudnya dari betul-betul pendulum lah, dari kiri banget terus jadi kanan banget gitu. Nah itu, jadi yang balik lagi nih, tadi kita jawab belum selesai kan ya, pas tadi yang kerjaan ditawarin, yang nolak pertama bukan aku, tapi suami, jadi langsung depan produsernya. Nggak bisa, dia punya anak baru nyusuin, jadi kayaknya kita nggak ngambil kerjaan ini dulu. Wah, itu berat banget. Down banget kan, aduh pilihan udah pengen hidup bener-bener, lumayan dapat rezeki gitu kan, paling nggak, kita kan emang gedenya di entertainment ya, dari umur 15 tahun tuh udah syuting-syuting, jadi kayak ngerasa aduh happy banget nih dapat kerjaan comeback lagi lah abis ngelahirin gitu, terus abis itu pakai jilbab, jadi kayak down banget tuh, sempat kayak ragu harus gue lepas dulu apa gimana ya jilbabnya, sampai akhirnya memutuskan ya udahlah, pilihan kadang-kadang memang pilihan tuh harus kita memilih yang terbaik ya, walaupun berat tapi kan ini kan untuk demi kebaikan. Ujian banget, akhirnya ditolak, ya udah. Tapi berjalannya waktu memang karena kan ngerasa udah jadi ibu, seringnya juga paling urusan rumah tangga gitu ya. Dan tugas nafkah kan untuk suami. Betul sekali. Dia sudah taat suami, taat kepada Allah, kembali pada mendidik anak, kembali pada fitrahnya, itu luar biasa. Dan kalau mau cari, mohon maaf para ibu-ibu, kita itu kan tugas nafkah kan untuk laki-laki. Kalau udah laki-laki yang itu, kita membantu lah ya. Suami yang baik itu gitu. Jadi memagari istri dan anaknya. Ini kok peran-perannya nggak bagus, ini sedang harus punya menyusui segala macam. Mau tanya dong, yang gini Ji, nyarinya Gi. Iya, makanya gimana sih? Cakep banget nih, mau ditanyain nih. Jadi gimana caranya, tipsnya menjaga konsistensi nih? Kan setelah hijrah nih kan, berhijab, terus dengan berbagai macam tawaran yang diberikan tuh bisa terus istiqomah gitu. Istiqomah gitu. Enggak, jadi, pokoknya gue tetap gini. Gue tetap ini gue Laras yang baru gitu. Soalnya gini ya kan, kita dikasih rezeki itu kan udah pasti berkah dari Allah ya. Amin. Cuman kan kita berusaha untuk di jalan yang benar. Kayak misal kerjaan-kerjaan kayak sekarang alhamdulillah ada aja gitu ya. Walaupun sesuai yang aku yang mau nih, misalkan waktunya fleksibel. Udah gitu maksudnya kerjaannya juga maksudnya masih sesuai dengan karakter aku paling enggak. Dan akhirnya ada aja sih kerjaan emang yang cocok, akhirnya yang nggak cocok hilang sendiri, mental sendiri gitu. Katanya diganti yang lebih baik, katanya bener, diganti yang lebih baik. Bener nggak tuh Pak Ustadz? Bener, karena rezeki itu tidak harus dengan materi. Betul. Jadi bisa tentramnya keluarga. Yang paling penting itu sih, ambisi dunia tuh maksudnya emang kita
pasti ada hasrat ya pengen ngejar ya. Cuman kayaknya nggak harus terlalu ngoyo gitu menurut aku ya. Nanti akan datang sendiri yang memang lebih baik kalau kita memang mengejarnya malah ambisinya buat akhirat. Kalau buat ada aku yang ya. orang take home pay-nya itu banyak karena dia syuting sana syuting sini. Tetapi keluarganya ternyata berantakan. Ada KDRT, ada disharmoni, ada long distance relation segala macam. Ternyata itu menjadikan sesuatu yang tidak menjadi rezeki kita. Artinya rezeki itu ternyata dengan gini oke, damai, tentram. Saya nggak pernah lihat di gitu saya nggak pernah di medsos-medsos ada suara-suara miring dari Suraya kan. Dari sisi ini luar biasa loh. Artinya Allah turunkan rezeki salah satunya itu. Apa gunanya kaya raya gaji banyak tapi keluarga berantakan. Benar. Waktu belum hijab kan gosipnya Laras putus, nyambung, ditinggal nikah. Bercanda. Ngopi dulu gimana? Ngopi dulu. Enggak hanya Suraya, Kinos juga. Kinos juga sama Bukan, aja. itu istri saya enggak.